Hai guys, jumpa lagi sama saya Taruna Muhammad Gegas Prabudi dari jurusan Teknik Penerbangan, Program Studi Teknik Bangunan dan Landasan, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Nah guys, di konten ini aku mau berbagi beberapa ilmu sama teman-teman sekalian nih. Nah, tapi sebelumnya aku mau nanya nih sama teman-teman sekalian. Teman-teman pada pernah nggak sih ke bandara atau mungkin naik pesawat udara? Pasti pada pernah kan? Nah, jadi pesawat udara itu nggak bakalan bisa take off dan landing kalau nggak ada yang namanya runway. Nah, jadi di konten ini aku mau bagiin ilmu nih sama kalian tentang apa sih itu runway dan bagaimana sih cara pemeliharaan runway itu. Teman-teman pasti udah pada nggak sabar dan pada penasaran kan? Nah, kalau gitu, cus langsung kita pantengin videonya dan simak sampai habis ya, jangan di skip loh. Jadi guys, bandara adalah garda depan yang bakalan pertama kali kita temui apabila kita melakukan perjalanan keluar wilayah atau keluar negeri dengan menggunakan pesawat terbang. Nah, bandara yang dibuat itu pasti memiliki fasilitas sisi darat dan fasilitas sisi udara nih guys. Beberapa dari teman-teman pasti pada bertanya-tanya kan, apa sih runway? Nah, tenang, karena di video ini aku bakalan menjelaskan dan menjawab semua rasa penasaran teman-teman nih. Jadi guys, landas pacu atau runway adalah suatu daerah persegi panjang yang ditentukan pada bandar udara di daratan atau perairan yang dipergunakan untuk pendaratan dan lepas landas pesawat udara. Landasan pacu sendiri memiliki beberapa karakteristik nih guys. Yang pertama, struktur perkerasan. Nah, sebelumnya aku mau jelasin dulu nih, apa sih perkerasan itu? Perkerasan adalah struktur yang terdiri dari beberapa lapisan dengan kekerasan dan daya dukung yang berlainan nih guys. Perkerasan yang dibuat dari campuran aspal dengan agregat digelar di atas suatu permukaan material granular mutu tinggi, disebut perkerasan lentur atau fleksibel nih guys. Sedangkan perkerasan yang dibuat dari slab-slab beton atau Portland semen konkrit disebut perkerasan rigid guys. Nah, teman-teman pasti pada bertanya-tanya kan, emang apaan sih fungsi perkerasan? Jadi guys, fungsi perkerasan adalah untuk menyebarkan beban ke tanah dasar, dan semakin besar kemampuan tanah dasar untuk memikul beban, maka tebal lapisan perkerasan yang dibutuhkan semakin kecil guys. Oh iya guys, karena keseluruhan struktur perkerasan didukung sepenuhnya oleh tanah dasar, maka identifikasi dan evaluasi terhadap struktur tanah dasar adalah sangat penting bagi perencanaan tebal perkerasan loh guys. Pada perencanaan perkerasan pada runway, memiliki konsep dasar yang sama dengan perencanaan perkerasan pada jalan raya, di mana perencanaan berdasarkan beban yang bekerja dan kekuatan bahan yang digunakan untuk mendukung beban yang bekerja nih guys.
Nah, struktur perkerasan yang ada pada runway fungsinya adalah untuk menahan beban pesawat secara langsung. Untuk runway yang menggunakan perkerasan fleksibel, maka struktur perkerasan dimulai dari lapisan yang paling bawah, yaitu tanah dasar atau subgrade, lapis pondasi bawah atau subbase course, lalu lapis pondasi atas atau base course, dan yang terakhir lapis permukaan ataupun surface course. Nah, pada landasan-landasan tertentu, ujung-ujung landasan yang digunakan untuk touchdown ataupun take off digunakan lapisan beton, bukan aspal. Mengapa? Karena hal tersebut untuk menghindari melelehnya aspal pada saat pesawat take off dengan kekuatan mesin penuh. Khususnya pesawat tempur yang menggunakan mekanisme afterburner sehingga menimbulkan semburan api pada nozzle ataupun saluran buang mesin pesawat. Untuk bagian runway yang menggunakan perkerasan rigid, dimulai dari lapisan yang paling bawah, yaitu lapisan tanah dasar atau subgrade, lalu lapisan pondasi bawah atau subbase course, dan yang terakhir plat beton atau concrete slab. Yang kedua, bahu di samping kiri kanan perkerasan. Fungsinya adalah untuk menahan erosi yang ditimbulkan oleh adanya jet blast dan juga untuk mengakomodasikan lalu lintas peralatan bagi pesawat dan pengontrolan, guys. Yang ketiga, strip runway. Strip runway yang mencakup perkerasan, bahu dan daerah di luar itu yang diratakan dan diatur drainasenya. Areal ini harus mampu menahan jika ada pesawat yang tergelincir loh, guys. Yang keempat, blast pad, yaitu untuk menahan erosi permukaan di sekitar ujung runway akibat adanya jet blast. Bentuknya dapat dengan perkerasan atau dengan rumput biasa, guys. Pada umumnya, guys, jet blast terjadi pada proses sebelum pesawat tinggal landas. Yang kelima, runway and safety area, yaitu daerah yang sengaja dikosongkan untuk menghindari kecelakaan pada saat pesawat melakukan pendaratan overshooting. Yang keenam, stopway, yaitu daerah tambahan di ujung runway yang diperkeras dan harus mampu menahan beban pesawat yang berhenti. Dan yang terakhir, clearway, adalah areal di ujung bandar udara yang tidak mempunyai struktur perkerasan dan di bawah pengawasan pengelola bandar udara, dan juga hanya digunakan apabila dalam keadaan darurat, guys. Oh iya, guys, ada beberapa macam kerusakan pada runway nih. Yang pertama, keretakan. Yang kedua, distorsi. Dan yang ketiga, disintegrasi. Nah, guys, setiap fasilitas pasti ada pemeliharaannya, bukan? Fungsinya agar kinerja dan stabilitas dari fasilitas tersebut tetap terjaga dan tidak semakin menurun, guys. Salah satunya runway. Kegiatan pemeliharaan landas pacu, baik rubber deposit maupun runway sweeper,
tergantung dengan pergerakan pesawat udara di bandara, khususnya pada pergerakan pesawat di landas pacu atau runway. Di antaranya ditentukan pada daerah manuver, yaitu bagian dari bandar udara yang digunakan untuk tinggal landas atau take off, mendarat atau landing, dan bergerak di landas penghubung atau taxiway oleh pesawat udara. Kondisi pelaksanaan pemeliharaan landas pacu atau runway dilakukan untuk meningkatkan kembali karakteristik tingkat kekesatan atau kekasaran landas pacu pada kondisi semula sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam ICAO, agar pesawat udara tidak tergelincir keluar dari landas pacu ketika mendarat atau landing, dan mesin pesawat tidak dimasuki kotoran dan batu kerikil. Metode analisis menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, ditinjau dari aspek fasilitas pembersihan rubber deposit, pembersihan runway sweeper, aspek personel pelaksana pemeliharaan, dan aspek sistem dan prosedur pemeliharaan landas pacu bandara. Nah, gimana nih teman-teman infonya? Pasti menarik kan? Nah, di video ini tadi aku nggak ada bahas tentang marka landas pacu, karena pembahasan tentang marka landas pacu bakalan ada di video berikutnya. Jadi pantengin terus channel YouTube ini ya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya guys, karena subscribe itu gratis biar kalian nggak ketinggalan video-video berikutnya. Oh ya, satu lagi nih, jangan lupa di share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tuh juga pada tahu apa yang kalian tahu dan apa yang kalian dapat dari konten ini. Dan support terus channel ini ya guys. Cukup sekian pada video kali ini. Salam dari Taruna Muhammad Igas Prabudi. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.